Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya. Saat ini, kita akan mempelajari sistem koordinat bola bagian pertama, di mana pada bagian ini kita akan melihat bentuk dari bidang koordinat konstan dan juga arah-arah dari vektor satuan pada sistem koordinat bola. Berhubung tingkat kerumitan dari sistem koordinat bola ini sedikit lebih tinggi dari sistem koordinat lainnya, saya harap kalian bisa lebih konsentrasi. Semangat! Sekarang kita akan melihat bagaimana menyatakan sebuah titik pada sistem koordinat bola. Sekarang misalkan kita memiliki titik P dengan koordinat r, θ, v, di mana r adalah jarak dari titik pusat koordinat ke titik P. Sedangkan v adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif ke sebuah garis, di mana kalau kita lihat di slide, garis ini adalah pencerminan dari garis R ke bidang Z sama dengan 0. Sedangkan sudut θ merupakan sudut yang dibentuk oleh sumbu Z positif ke garis R. Selanjutnya, akan kita lihat bagaimana bentuk dari bidang R konstan, θ konstan, dan V konstan pada sistem koordinat bola. Bidang R konstan berbentuk kulit bola seperti yang kita lihat pada gambar, di mana kulit bola ini memiliki radius R. Selanjutnya, kita akan melihat bidang V konstan, di mana sama seperti sistem koordinat silinder, bidang V konstan berbentuk bidang datar yang berwarna biru seperti pada slide. Sedangkan bidang θ konstan berbentuk seperti kerucut seperti yang kita lihat pada gambar. Jadi, titik P merupakan perpotongan bidang R konstan, θ konstan, dan V konstan seperti yang kita lihat pada slide berikut ini. Sekarang, kita akan melihat batasan-batasan untuk parameter R, θ, dan V. Untuk nilai R, batasan harganya adalah dari 0 sampai tak hingga. Pada saat R sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan bidang yang berbentuk titik yang terletak pada titik pusat koordinat. Berikut ini, kita bisa melihat bagaimana bentuk kulit bola dengan nilai R yang membesar. Selanjutnya, kita akan melihat bidang V konstan. Nilai V bergerak dari 0 derajat sampai 360 derajat. Pada saat V sama dengan 0 derajat, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Pada saat V bergerak menjadi 45 derajat, bentuknya adalah seperti itu. Pada saat V menjadi 90 derajat, bentuknya seperti itu. Dan pada saat V-nya bertambah, maka akan kita dapatkan bidang V konstan yang bergerak sampai V sama dengan 360 derajat. Sekarang, kita akan melihat bidang θ konstan, di mana nilai θ bergerak dari 0 derajat sampai 180 derajat. Pada saat θ sama dengan 0 derajat, maka yang kita dapatkan adalah bidang θ konstan berbentuk garis lurus sepanjang sumbu Z positif. Jika θ membesar, kita akan mendapatkan kerucut dengan bukaan ke atas. Semakin besar θ, bukaan kerucut semakin lebar. Dan pada saat θ sama dengan 90 derajat, seperti yang kita lihat pada slide, kita akan mendapatkan bidang θ konstan berbentuk lingkaran. Jika θ membesar, maka kita akan mendapatkan kerucut dengan bukaan ke bawah. Dan pada saat θ mendekati 180 derajat, kerucut akan semakin menipis. Dan pada saat θ sama dengan 180 derajat, maka bidang θ konstan merupakan garis lurus pada sumbu Z negatif. Sekarang, kita akan melihat bagaimana menyatakan vektor pada sistem koordinat bola. Vektor P pada sistem koordinat bola dinyatakan seperti yang terlihat pada slide,
Sehingga di sini kita akan memiliki ada vektor AR yang merupakan vektor satuan di arah R, ada vektor A theta yang merupakan vektor satuan di arah theta, dan juga ada vektor AV yang merupakan vektor satuan di arah V. Vektor satuan AR adalah vektor yang normal terhadap bidang R konstan, maka kalau kita lihat bidang R konstan pada titik P adalah seperti yang pada slide, maka vektor AR bentuknya adalah seperti yang kita lihat pada slide. Sekarang kita lihat vektor satuan A theta yang bentuknya adalah tegak lurus terhadap bidang theta konstan, maka vektor satuan A theta adalah yang seperti kita lihat pada slide. Berikutnya, yang akan kita lihat adalah vektor satuan AV yang tegak lurus terhadap bidang V konstan, di mana bentuknya bisa kita lihat pada slide. Sehingga vektor satuan untuk titik P untuk arah AR, A theta, dan AV bisa kita lihat secara lengkap pada slide berikut ini. Sekarang, misalkan saya memiliki titik lain, kita sebut di sini adalah titik P2, maka vektor satuan untuk titik P2 bisa saya gambarkan di sini, di mana arah AR, A theta, AV-nya berbeda dengan vektor satuan untuk titik P. Di mana kesimpulannya adalah bahwa arah vektor satuan pada sistem koordinat bola akan berbeda untuk titik-titik yang berbeda pula. Dari video tadi, saya harap kalian dapat memahami bentuk dari bidang R konstan, theta konstan, dan V konstan untuk berbagai harga R, theta, dan V. Pemahaman ini penting nantinya dalam menentukan batas-batas integrasi yang melibatkan besaran R, theta, dan P. Untuk video berikutnya, kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk dari vektor diferensial pada sistem koordinat bola. Terima kasih dan sampai jumpa.